Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, tema kita hari ini mungkin adalah sebuah risalah suara hati yang dirasakan oleh kamu atau mungkin juga dirasakan oleh dia. Tapi Kevin akan fokuskan kepada diri dia yang merasakan bahwa sepertinya dia bertahan ngerasain sakit, melepaskan pun juga sangat rumit. Bertahan sakit, melepaskan rumit. Dia kepada sahabat kebahagiaan. Dalam gejolak hatinya dia, dalam kekesalan hatinya dia, yang merasa bahwa kenapa hubungannya dengan kamu tidak semudah itu. Apakah ada sebuah kemajuan dari diri dia, dan apakah ada sebuah introspeksi dari hubungan ini, dan kemudian apakah kalian bisa menyatu atau mungkin juga menemukan versi terbaiknya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, kita akan cek bersama-sama. Temanya adalah bertahan sakit, melepaskan rumit. Bukan melepaskan sulit ya, tapi melepaskannya adalah rumit. Bertahan sakit, melepaskan rumit, bukan sulit. Kita akan cek seperti apa kekesalan hatinya dia. Apa yang dia rasakan ketika dia merasakan bahwa ini sakit sekali. Dia sepertinya tidak ingin ada sesuatu hal yang berkaitan dari permasalahan antara hubungan kau dan dia. Kita akan cek untuk kata hatinya dia, suasana hatinya dia yang ingin dia sampaikan dulu kepada sahabat bagian. Bagaimana hatinya berkata, seperti apa dia merasakan bertahan sakit, melepaskan rumit dalam hubungan ini. Oke, untuk kartu yang pertama, kartunya adalah lelah. Aku tak memiliki tenaga untuk berharap. Sepertinya orang ini juga kelabakan ya, sahabat bagian, ngerasain kelelahan dalam hubungan semacam ini. Dan apakah ini adalah hubungan karmic relationship, atau mungkin juga hubungan cinta bersegi-segi, atau mungkin juga cinta yang tak direstui, atau mungkin juga cinta yang memang terpaku oleh jarak dan juga waktu. Pada dasarnya orang ini lelah banget untuk berharap. Dia nggak bisa berharap apapun, kecuali yang diharapkan adalah ketenangan. Ya, meskipun hubungan ini membuat diri dia lelah, masih ada sebuah pemikiran-pemikiran yang dia rasakan tentang diri saat kebahagiaan. Walaupun orang ini sudah seperti tidak memiliki tenaga untuk berharap terhadap hubungan ini, tapi terkadang sifat pasifnya dia yang agresif, yang membuat kamu itu kayak ngerasa bahwa ini terkadang orang itu on, terkadang off, terkadang maju, terkadang mundur, yang membuat kamu juga ngerasain kebingungan. Apa maksud hatinya dia? Apa maksudnya dia memperlakukan kamu seperti ini? Pada dasarnya hatinya dia mengatakan lelah dan sangat lelah sekali. Gak bisa berharap apapun terhadap hubungan ini. Tapi sampai dengan saat ini orang ini masih melekat kepada diri saat kebahagiaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perpisahan adalah sebuah hal yang dinanti-nanti oleh diri dia, atau dia hanya menunda sebuah perpisahan. Namun kenyataannya orang ini masih ada sampai dengan saat ini kepada saat kebahagiaan. Dan rasa lelah yang dia rasakan mungkin adalah bentuk dari ketidakmampuannya dia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia yang selanjutnya. Ingatan tentang kamu masih ada dalam benakku. Ternyata memang benar saat kebahagiaan. Orang ini gak bisa ngelupain kamu loh saat kebahagiaan. Ya memang bertahan sakit, melepaskan sangat rumit, karena dia belum bisa melupakan kamu sampai dengan saat ini. Dalam kata hatinya dia yang tidak bisa berharap apapun terhadap hubungan ini, namun pikirannya dia masih dihantui kamu. Kamu masih hidup di dalam pikirannya dia, yang seakan-akan ketika dia memilih mundur, tiba-tiba hadir. Dan juga sebaliknya.
Saat bagian ketika kamu memilih untuk self love, ketika kamu memilih untuk mundur, tiba-tiba dia hadir. Ini adalah sebuah kemelekatan di dalam cinta. Dan dia memang sudah ketergantungan secara emosional kepada suatu bagian. Ketika kamu menciptakan sebuah vibrasi positif, kamu self love, kamu mencintai diri sendiri, kok dia tiba-tiba datang? Karena dia ketergantungan secara emosional kepada suatu bagian. Apa itu ketergantungan emosional? Kalian bisa cek aja videonya Kevin, terutama di Tarot Psikologi ya. Di playlist Tarot Psikologi, Kevin menjelaskan tentang ketergantungan secara emosional. Dan dia yang ngerasain bahwa kau hidup di dalam pikirannya, kau hidup di dalam ingatannya, yang membuat diri dia kayak ngerasa rumit sekali hubungan ini dan sakit sekali untuk melepaskanmu. Karena aku gak bisa menghapus ingatan tentang diri satu bagian, dan ingatan tentang kamu masih ada di dalam benaknya. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah, mengapa kau tidak meresponku? Mengapa kau tak meresponku? Orang ini masih mencari sebuah validasi kepada suatu bagian, yang terkadang ini semua dilampiaskan kepada kamu, yang membuat kamu kayak ngerasa bersalah bahwa ini adalah kesalahan dari kamu. Orang ini akan mati-matian untuk mencari kamu, untuk menghubungi kamu, untuk menggapai kamu, ketika mungkin kamu juga ngerasa sama-sama lelah dalam hubungan semacam ini. Jika di dalam sebuah hubungan semacam ini dia energinya kacau, kamu juga kacau, untuk berkomunikasi juga gak menemukan sebuah titik temu, maka sepakati untuk break, untuk tidak terhubung, untuk tidak berkomunikasi. Tujuannya apa? Agar kalian bisa berpikir secara jernih. Karena kalau misalkan kondisinya seperti ini, ketemu, komunikasi itu gak akan pernah nyambung satu bagian. Dia hanya mencari sebuah validasi saja. Karena apa? Dia tidak bisa menemukan sebuah solusi dalam permasalahan hubungan ini. Di dalam pikirannya dia masih ada kamu. Kamu hidup dan bersemayam di dalam pikirannya. Orang ini akan berusaha untuk mencari sebuah respon dari kamu suatu bagian. Karena dia ngerasa bahwa tak mampu. Dia harus mengalami rasa sakit semacam ini seorang diri. Dan ini memang ada kaitannya hubungan dengan karmic relationship atau cinta bersegi-segi, atau mungkin juga cinta yang memang banyak sekali masalah-masalah yang hadir. Ya, untuk bisa menyelamatkan ini semua adalah bagaimana untuk menyadari tentang kondisi dan situasinya. Dan orang ini belum bisa menyadari tentang kondisi dan juga situasinya. Karena dia akan terus menggali kamu, dan mencoba untuk mencari respon dari suatu bagian. Mengapa kau tak meresponku? Artinya orang ini memang akan selalu mencari sebuah validasi dari kamu. Apapun respon suatu bagian akan mempengaruhi pola pikirnya dia kepada kamu. Lalu kata hatinya dia yang selanjutnya adalah rindu dan benci. Aku tak bisa membedakannya. Ini yang terjadi dalam dilema cintanya dia, yang rasa bahwa bertahan sakit melepaskan sulit. Ketika dia rindu terkadang benci, ketika dia benci terkadang rindu. Ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk bisa mengontrol emosinya. Mungkin juga hal ini terjadi pada diri saat bagian, karena ini adalah bacaan general reading. Bisa terbalik, bisa energi kamu atau energinya dia. Tapi yang jelas rindu dan benci ini yang tercampur menjadi satu, tidak bisa mengontrol dan selalu mencari sebuah validasi. Padahal maksud hatinya adalah perhatikan aku, pahami aku, lihat aku. Tapi menjadi hal-hal yang tak bisa terkendalikan. Ini semua memang membutuhkan sebuah kesadaran agar kestabilan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan ini semuanya bisa stabil. Tapi ketika benci dan rindu yang tidak bisa terkontrol, yang membuat resah, rasa bersalah itu muncul. Perlahan-lahan membuat situasinya menjadi semakin buruk dan semakin rumit. Dan ini yang dia alami. Dia sering mengalami semacam ini. Rindu dan benci yang tidak bisa terkontrol. Akhirnya apa yang terjadi dalam hubungan semacam ini? Ya, hubungan karmic relationship terkadang toksik, terkadang penuh dengan romansa, terkadang penuh dengan gairah yang memuncak, namun terkadang penuh dengan hal-hal yang membuat kamu ngerasa sulit, sepertinya nggak bisa menemukan masa depan. Tapi kenapa semelekat ini antara kau dan diri dia? Ya, balik lagi di dalam sebuah kesadaran. Ketika kesadaran tidak muncul dalam hubungan semacam ini, kerumitan yang akan terjadi.
Dan bahkan sampai dengan saat ini orang ini belum bisa melepaskan kamu. Karena orang ini tidak bisa mengontrol diri dia, terutama dalam rindu dan juga benci. Dia nggak bisa benci kamu. Kenapa? Karena ingatan tentang kamu masih selalu ada di dalam benaknya dia. Mungkin ini adalah bentuk dari diri dia yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri dan juga mengampuni kamu. Makanya masih ada perasaan was-was, perasaan takut kehilangan kamu, perasaan diabaikan, dan dia selalu menunggu respon kamu. Ini yang terjadi pada diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah, sungguh ini sangat menyakitkan bagiku. Aku tak mau hal ini terjadi. Dia tahu rasa sakit ini. Dia tahu hal ini yang membuat diri dia nggak bisa mengontrol diri. Padahal di awal hubungan kalian penuh dengan gairah, kalian penuh dengan romansa. Tapi dia sampai dengan saat ini ngerasain bahwa ini sangat menyakitkan bagi diri dia. Dan tak mau hal ini terjadi. Dia pengen hubungannya tuh baik-baik aja, lempeng-lempeng aja sama saat kebahagiaan. Namun karena sikapnya yang tidak bisa mengontrol diri dia, tidak bisa mengontrol emosinya dia antara benci dan rindu, yang membuat kesalahpahaman itu selalu muncul. Memang butuh introspeksi dalam hubungan semacam ini. Tidak bisa meninggikan ego. Kalau masih meninggikan ego, inilah yang terjadi pada diri dia. Yang rasain sebuah hubungan bertahan sakit, melepaskan rumit. Atau mungkin juga bacaan ini terbalik, justru kamu yang merasakan hal semacam ini. Lalu kita akan cek untuk energinya dia yang selanjutnya. Kata hatinya dia, aku mohon berhentilah. Udah capek, udah lelah, pengen berhenti. Tapi tiba-tiba dia yang memulai. Ya, memang hubungan ini perlu sebuah perenungan saat kebahagiaan. Pada dasarnya kalian kelelahan. Ketika situasinya semacam ini, istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, ini yang terjadi. Lalu selanjutnya, dalam kata hatinya, jangan datang kembali, marah. Tapi ketika kamu memberikan sebuah jarak kepada diri dia, kamu tidak datang kembali kepada diri dia, kamu menutup diri, kamu menutup akses, kamu tidak berkomunikasi dengan diri dia, kamu tidak merespon diri dia. Apa yang terjadi? Ingatan tentang kamu masih ada di dalam benaknya. Padahal dalam benaknya dia mengatakan bahwa jangan datang kembali. Tapi ketika ada sebuah jarak, ada sebuah rentang waktu bahwa kau dan dia tidak saling terhubung, dia ngalamin sisi kegalauan. Ini yang terjadi pada diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kosong dan hampa yang aku rasakan. Nah, terkadang jarak yang membuat kesadaran itu muncul. Terkadang jarak yang membuat rasa rindu itu tercipta. Hampa yang dia rasakan adalah ketika rutinitas dan aktivitasnya sudah tidak ada lagi kamu, tidak ada kamu yang menemani. Ini yang membuat hatinya dia merasa kosong dan hampa, sehingga dia memanggil-manggil kamu. Di dalam pikiran bawah sadarnya dia akan selalu memanggil-manggil kamu. Kenapa di hari Senin ini tidak ada kamu? Kenapa di hari Selasa ini kamu tidak memberikan kabar kepadaku? Kenapa di hari Rabu ini dia tidak ngerasain perasaan yang nyaman bahwa kamu bisa menghubungi dia dan berkomunikasi? Kenapa di hari Kamis ini dia kayak ngerasa bahwa kamu, saat kebahagiaan kamu tidak memberikan sebuah respon untuk diri dia? Di hari Jumat dia ngerasain, kapan kamu meminta maaf kepadaku? Di sini aku ingin membuka hati kepada kamu. Di hari Sabtu, kamu lagi ngapain? Sepertinya kamu sudah tidak memikirkan aku. Di hari Minggu, apakah hari libur kamu bahagia? Di sini aku mencoba untuk menghibur diri, tapi tidak bisa menemukan apapun. Aku hampa tanpamu. Rutinitas dan aktivitasnya dia ngerasain hampa ketika ada sebuah jarak, ketika ada sebuah jeda. Ini adalah ketidakmampuannya dia. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah memberikan kata maaf kepada kamu atau meminta maaf sama saat kebahagiaan. Mungkin ini adalah bentuk dari karma cinta. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian tidak mengutarakan kata maaf, maka akan dihantui rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu masuk dalam kekosongan hatinya dan juga kehampaan hatinya. Karena kalimat oracle-nya di sini adalah kosong dan hampa yang aku rasakan. Ini yang dia rasa.
Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah aku ingin menenangkan pikiranku. Ya, di hari minggunya dia atau di waktu liburnya dia mencoba untuk menenangkan diri. Sepanjang malam dia gelisah. Lalu apa yang dia lakukan? Scroll sosial media hanya untuk menghibur dirinya, hanya untuk menghibur hatinya. Namun terkadang terbayang-bayang selalu ingatan tentang diri kamu. Dia mencoba untuk menghubungi kamu, tapi kebingungan, takut gak direspon. Dia mencoba untuk telepon kamu, takut gak diangkat. Akhirnya apa yang dilakukan? Memberikan sebuah status, entah di story WhatsApp, Instagram, atau sosial media lainnya, yang menandakan itu adalah suasana hatinya dia yang tertuju kepada kamu, yang tujuannya adalah agar membuat kamu ngerasa bersalah bahwa kamu membuat diri dia menderita semacam ini. Ingat, ketika kamu punya value, kamu tidak akan segera mungkin merespon diri dia. Karena Kevin merasakan bahwa orang ini memang sengaja melakukan itu. Karena ini adalah salah satu caranya dia untuk mendapatkan sebuah respon dari kamu. Balik lagi di kartu ini. Mengapa kau tak meresponku? Orang ini memang berupaya ya, dan berulang kali membuat status, lagu, lirik lagu, ataupun apapun itulah ya, satu bagian yang tujuannya adalah untuk menyindir kamu agar kamu sadar bahwa apa yang dirasakan itu semacam ini. Atau mungkin juga ini kebalikan, satu bagian kamu yang ngerasain hal ini yang tujuannya adalah pengen mendapatkan respon dari diri dia. Karena pembacaan ini bisa tertukar ya antara kamu atau dia. Tapi yang jelas orang ini mencoba untuk menenangkan pikiran. Tapi ketika dia menenangkan pikiran, justru pikirannya akan semakin kacau. Kenapa? Karena belum ada kata maaf, belum ada kata pengampunan. Ini adalah karma cintanya. Lalu selanjutnya adalah, sungguh aku tidak tahu apakah kamu akan peduli dan memikirkan aku. Galau sendiri kan? Ini yang namanya bertahan sakit melepaskan rumit. Bukan sulit lagi ya. Bertahan sakit melepaskan sulit. Itu mungkin tema tahun lalu, tapi di sini adalah bertahan sakit melepaskan rumit. Serumit inikah mengontrol emosi? Serumit inikah ketika seseorang belum bisa memaafkan atau meminta maaf? Karena akar permasalahannya adalah dia sampai dengan saat ini belum memaafkan kamu atau mungkin juga meminta maaf sama kamu, sehingga akhirnya seperti ini. Dan ini bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Oke, kita akan gali lagi yang dia rasakan bertahan sakit melepaskan rumit. Ini adalah energinya dia, bisa tertukar. Tema ini bisa tertukar ya satu bagian karena bacaan general bisa kamu atau dia. Tapi yang Kevin tarik adalah energinya dia ya. Kita akan tarik untuk energinya dia. Ini Kevin mau full menggunakan kartu karya sendiri aja ya. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Apakah ada sebuah hal cerah yang bisa dia dapatkan kepada kamu? Apakah ada pencerahan dalam benaknya? Dan apakah ada sebuah perbaikan dalam hubungan ini? Lalu seperti apa yang saat bagian harus sikapi ya? Udara keempat, saat bagian dia mencoba untuk beristirahat ya. Capek. Ngalamin hal semacam ini tuh terkadang capek ya, menguras banyak energi. Apalagi energi emosionalnya ini memang digunakan terus menerus. Akhirnya dia capek sendiri. Mungkin kamu tidak meresponnya. Dan apa yang dia lakukan? Capek sendiri. Capek sendiri, istirahat, tidur. Ya mudah-mudahan ini bisa membuat dia relax ya. Ibarat kata ini adalah inner child-nya dia atau anak batinnya dia yang sedang muncul di dalam sebuah permukaan yang tidak bisa terkontrol. Karena inner child-nya dia menguasai egonya. Akhirnya apa? Ngereok sendiri. Ya, kalau membahas tentang hal semacam ini, anak batin, kalau lagi ngereok, lagi muncul, biarin aja dulu, pasti capek. Sama kayak anak kecil kan kalau lagi tantrum, keinginannya tidak dituruti, karena itu adalah bagian dari manipulasi. Ketika tidak dituruti, nangis, ngereok, dan lain sebagainya. Nanti setelah itu apa? Tidur, capek sendiri. Dan ini yang akan dia rasakan saat kebahagiaan. Nanti setelah terbangun kan dia tersadarkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia menyesali tentang perbuatan diri dia. Ya mudah-mudahan ini adalah sebuah pencerahan di dalam benaknya dia ya, karena udara keempat ini identik dengan pemikiran yang sifatnya adalah tenang. Lalu untuk energi yang selanjutnya di sini ada Raja Air. Tapi
ini nggak bisa bertahan lama. Hanya kurun waktu sekitar 4 jam atau 5 jam dia sudah bisa berpikir tenang. Namun setelah itu emosionalnya ngacoin lagi. Karena Raja Air ini identik dengan emosional, dengan perasaan. Ya memang kondisi semacam ini memang harus menggunakan pikiran logis ya saat bagian. Kalau pikiran logis ini tidak dominan, namun perasaan yang lebih dominan, inilah yang membuat hubungannya semakin rumit. Raja Air sama dengan kartu King of Cup, di mana perasaan itu lebih dominan ketimbang pikiran. Dia memilah-milah perasaannya, bergejolak di dalam perasaannya, yang rasain bahwa dia sebenarnya masih cinta kamu dan masih sayang sama kamu, tapi dia sendiri seperti merasa tidak dicintai oleh kamu, seperti memvalidasikan sesuatu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nyi Dasimah, angkanya adalah 0. Ini sama dengan kartu The Fool. Ya, Kevin nemuin lagi nih. Siapakah dia? Dia adalah si pekok yang aku cintai. Dia mencoba untuk menarik perhatian ke kamu. Namun apapun yang dia lakukan ini ternyata sia-sia. Tidak sesuai dengan harapannya. Karena mungkin ini adalah kecerobohannya dia. Orang ini ceroboh banget soal kebahagiaan. Mencoba untuk membuka lembaran baru dengan kamu, atau memperbaiki. Ini sudah sering dia lakukan seperti ini. Tapi apa? Ujung-ujungnya tetap kayak gini. Kambuh-kambuhan. Karena pada dasarnya hubungan kamu memang hubungan karmic relationship suatu bagian. Hubungan karmik yang memang toxic atau tidak ada sebuah kesadaran. Ini berbahaya, terutama untuk mental. Lelah pasti ada. Capek banget pasti ada. Menghadapi situasi dan orang semacam ini. Dan kartu Nyi Dasimah berangka 0. Ini adalah simbol dari seseorang yang suka dengan kebebasan, yang terkadang mencoba memulai dari awal, namun mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kata pengampunan, kata maaf yang tulus dari hati. Sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, atau kamu saat kebaikan melakukan sebuah kesalahan, ini terulang kembali karena sama-sama mungkin belum bisa mengontrol emosinya masing-masing. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sang kekasih. Oke, ternyata dia masih cinta kamu saat kebahagiaan. Karena masuk dalam hubungan karmic relationship, ini susah banget untuk dilepaskan. Bertahan sakit melepaskan rumit, dan dia masih ketergantungan secara emosional kepada saat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini masih cinta kamu, dan dia masih menganggap kamu adalah kekasih hatinya dia. Tapi ini semua balik lagi, kalau semuanya tidak bisa mengintrospeksi diri, hubungan ini akan terus berputar dan akan terus berputar. Terlebih di sini ada kartu Nyi Dasimah, dan terlebih di sini ada kartu kekasih. Dia sampai dengan saat ini masih mencintai kamu. Tapi cinta kenapa bisa serumit ini? Karena tidak pernah menyederhanakan pikiran dan tidak pernah menyederhanakan di dalam sebuah hubungan. Jangan terlalu berharap banyak terhadap hubungan ini. Jika hubungan ini cinta bersegi-segi, hubungan yang memang cukup rumit, jangan pernah berharap apapun. Karena ini yang membuat kamu dan diri dia terus dihantui perasaan bersalah. Terus dihantui perasaan bahwa takut ditinggalkan atau hubungan ini berakhir. Dan hubungan kau dan dia ini adalah hubungan lama. Ada ikatan emosional kau dan dia, bahwa dia mungkin adalah masa lalu kamu dan kemudian terhubung kembali. Atau mungkin juga orang yang baru kamu kenal, namun terlibat dalam hubungan-hubungan yang cukup rumit. Entah cinta bersegi-segi atau hubungan-hubungan yang sulit sekali dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada dasarnya dia masih cinta sama kamu. Tapi kalau cinta kenapa serumit ini? Cinta adalah menyederhanakan, menghormati. Namun dia yang kesulitan untuk menghormati kamu, dan bahkan kata maafnya saja, Kevin tidak menemukan ada kalimat oracle di sini bahwa aku meminta maaf sama kamu. Nggak ada kalimat oracle-nya. Artinya orang ini tidak menyadari kesalahannya. Justru dia seperti menyalahkan kamu yang membuat dia seperti ini. Meskipun ada cinta. Lalu selanjutnya di sini ada udara pertama. Itu kan benar kan, kamu hidup di dalam pikirannya. Udara pertama sama dengan kartu Ace of Swords. Udara itu identik dengan pikiran. Pertama, pikiran yang pertama. Ya, kamu adalah seseorang yang pertama kali dia pikirkan. Kamu hidup di dalam pikirannya. Seperti kalimat oracle-nya bahwa kamu memang selalu ada di dalam pikirannya. Dan apakah dia ini bisa berubah?
Kevin rasa sepertinya untuk berubah presentasinya sangat dikit banget. Kevin presentasikan dia berubah, presentasinya sekitar 47%. Bahkan di bawah 50% ya, 47%. Maka dari itu, kau dan diri dia harus menemukan akar permasalahannya. Dan Kevin merasakan akar permasalahannya ini adalah apakah dia pernah meminta maaf sama kamu atau tidak secara tulus dari hati? Apakah ada perbaikan dari kata maafnya dia atau tidak? Atau hubungan yang terlalu buru-buru? Dia merasa bahwa apapun kondisinya dia adalah tanggung jawab kamu. Dan apapun kondisinya kamu adalah tanggung jawabnya dia. Dan ini yang membuat hubungannya tuh selalu melekat. Dan akar permasalahannya adalah kurangnya kata maaf. Lalu untuk energi selanjutnya, Raja Alas. Wow, ini udah ketemu elemen api nih. Untuk berubah sepertinya memang benar ya, presentasinya Kevin adalah 47% dia bisa berubah. Dan itu memang menyulitkan. Tapi kalau misalkan kamu pengen memberikan sebuah contoh kepada diri dia, maka sikapi hubungan ini dengan value. Kalau kamu nggak punya value, ya selamanya akan terjebak di dalam sebuah cinta yang rumit semacam ini. Bukan hanya dia saja yang merasakan bertahan sakit melepaskan rumit. Mungkin kamu juga akan ngerasain bertahan sakit melepaskan sulit. Kamu juga ngerasain itu. Kalau dia ngerasain rumit, kalau kamu mungkin ngerasain sulit. Kamu ngerasain sulit, dia ngerasain rumit. Sehingga memang butuh kesadaran diri. Lalu apa nasihat bijak dari kartu Red Lady Oracle atau dari Nyi Dasimah ya? Kita akan cek. Apa nasihat bijak dalam hubungan semacam ini antara kau dan dia? Nasihat bijaknya adalah apa? Karena presentasinya yang Kevin lihat adalah 47%, ini dikit banget loh. Kenapa 47? Karena di sini dan juga dari aliran energinya di atas, orang ini memang belum seutuhnya bisa memunculkan sisi kesadaran. Jadi masing-masing di antara saat bagian butuh waktu sih untuk merefleksikan diri. Kita akan cek ada energi apa yang mungkin berkaitan dari nasihat bijak dari semesta dan apa yang bisa Nyi Dasimah sampaikan terhadap hubungan semacam ini. Patah hati, ya satu bagian. Nyi Dasimah berkata bahwa dia ngalamin patah hati ketika dicampakkan oleh kamu. Patah hati ini pasti kalau dirasakan memang sakit, tapi belajarlah dari rasa sakit itu. Terkadang kita bisa dewasa ketika kita mengalami patah hati. Kita menjadi kuat karena sering disakiti. Maka belajar dari itu. Dan kartunya di sini tentang patah hati. Belajarlah dari rasa patah hati itu. Belajarlah dari penolakan. Ketika kamu menyadari itu, kamu sudah terbiasa. Mungkin mati rasa itu yang dirasakan. Karena patah hatilah yang membuat seseorang menjadi kuat. Bukan menjadi seseorang selalu lemah. Karena pada dasarnya manusia memiliki benteng pertahanan atau antibodi untuk melawan rasa sakit. Dan di sini Nyi Dasimah berkata bahwa patah hati inilah yang akan menyadarkan kamu. Tapi ketika kamu nggak sadar, artinya kamu masih menikmati patah hati dan berharap patah hati itu akan selalu hadir. Oke. Lalu selanjutnya, keberuntungan. Ya, mungkin faktor keberuntungan belum hadir dalam hubungan ini. Kamu belum beruntung untuk mendapatkan kebahagiaan dengan diri dia. Kenapa? Mungkin kaitannya dengan hubungan karmic relationship, hubungan karma, hubungan cinta bersegi-segi, sehingga kurang beruntung untuk mendapatkan kebahagiaan di sini. Lalu untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu bagaimana? Pengampunan, mengampuni diri sendiri, mengampuni diri dia. Selalu mengutamakan diri sendiri untuk dicintai, untuk dikasihi. Cintailah diri kamu. Belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan beruntung. Lalu, coba untuk bisa mengendalikan yang namanya ego. Berpikir lebih kritis lagi, agar sahabat bagian selalu mendapatkan sebuah keberuntungan dalam hubungan semacam ini. Dan Nyi Dasimah mengatakan bahwa
Keberuntungan kamu sama diri dia sepertinya memang sangat dikit, seperti apa yang Kevin presentasikan, bahwa dia bisa berubah presentasinya dalam 47%. Lalu untuk biar 100% bagaimana? Hanya mengandalkan faktor keberuntungan saja. Lalu kalimat oracle yang selanjutnya, lapar. Oke. Dia akan banyak sekali haus kasih sayang sama kamu, karena dia nggak pernah ngerasa puas. Dia nggak pernah ngerasa puas terhadap hubungan semacam ini, dan selalu ingin. Kenapa? Hubungan ini hanya mengutamakan keinginan, dan keinginan dari rasa laparnya dia terhadap hubungan ini yang membuat diri dia tidak akan pernah puas. Termasuk kamu mungkin tidak akan pernah puas. Kenapa? Tidak ada penyesalan dari diri dia, dan mungkin sampai dengan saat ini kamu menunggu bahwa penyesalan dari diri dia dan kata maaf dari diri dia, tapi tak kunjung hadir. Rasa hal semacam inilah yang membuat hubungannya itu terjebak dan kemudian melekat. Dan kalimat oracle-nya di sini lapar. Apa yang harus kamu lakukan? Isi, nutrisi energi kamu dengan hal-hal yang positif. Mungkin dengan makan makanan yang positif, makan makanan yang sehat untuk menjernihkan pikiran kamu. Karena apa yang kita makan juga akan berpengaruh juga terhadap responsif tubuh kita. Makan teratur, menikmati setiap makanan kamu. Kalau makan jangan nonton video, jangan nonton apa, nikmati, resapi setiap makanan yang kamu makan. Ini adalah pesan untuk tubuh fisik kamu saat bagian. Karena mungkin terkadang hal semacam ini membuat gak nafsu makan, atau justru gak bisa mengontrol makan kamu. Akhirnya tubuhnya menjadi lebih berat. Karena terkadang patah hati bisa membuat orang menjadi gemuk. Ada yang seperti itu. Ada yang gak makan, ada yang makan terus. Dan ini yang terjadi. Lalu selanjutnya, kebahagiaan. Ya, pesan dari Nyi Dasima di sini adalah ciptakan kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Jangan pernah bergantung kebahagiaan kepada orang lain. Karena kebahagiaan sejati datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kamu hanya berbagi kebahagiaan saja sama dia. Maka untuk saat ini, kebahagiaan yang ingin kamu rasakan adalah untuk diri kamu sendiri. Ya, jangan berbagi kebahagiaan kalau ngerasa bahwa hal itu menyakitkan. Maka bahagiakanlah diri kamu. Simbolnya Nyi Dasima di sini dikelilingi oleh bunga sunflower sebagai simbol bunga spiritualnya Kevin di sini. Lalu Nyi Dasima dia mengenakan mahkota, dan dia di sini sedang membuka kartu tarot, dan kartunya adalah The Sun. Ini mengindikasi tentang kebahagiaan sendiri yang dirasa, yang diciptakan. Karena keberuntungan kamu adalah menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri, bukan berbagi kebahagiaan sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah harmoni. Ya, jika musik bisa membuat suasana hati kamu menjadi tenang, maka dengarkan. Dengarkan musik-musik yang tanpa lirik saat bagian. Kenapa? Karena terkadang lirik ini yang membuat perasaannya itu terhanyutkan. Coba dengerin musik, lagu dengan harmoni tanpa lirik atau instrumen. Karena dengan mendengarkan instrumen, kamu akan semakin dalam memahami tentang perasaan kamu. Mungkin ini adalah bagian dari meditasi, terutama meditasi yang perlu bantuan audio. Dan di sini dengarkan sebuah lagu atau instrumen tanpa ada sebuah lirik di situ. Mungkin kamu bisa mendengarkan suara piano, atau mungkin juga suara biola, atau suara trompet, atau mungkin juga musik refleksi. Kamu dengarkan di situ untuk memahami suara hati kamu yang terdalam, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena ini semua tergantung kepada saat bagian. Oke, ini adalah nasihat dari Nyi Dasima, meskipun simple ya, tapi kami maksud siapa yang Nyi Dasima sampaikan kepada sahabat bagian, yang tujuannya adalah coba untuk terkoneksikan kepada perasaan kamu, dengarkan suara hati kamu, ikuti harmoni suara hati kamu, dan cobalah untuk lebih bisa memberikan ketenangan terhadap diri sendiri dan belajar dari patah hati itu. Oke. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia, tapi Kevin akan fokuskan ke zodiaknya dia ya, karena tema ini bertahan sakit melepaskan sulit dari sudut pandangnya dia, tapi bisa juga tertukar antara zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk zodiak yang pertama adalah Gemini, lalu selanjutnya di sini adalah Aries,
ada Pisces, lalu di sini adalah Sagittarius, ada Cancer, lalu di sini adalah Scorpio, ada Leo. Selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Capricorn, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Ada huruf D untuk Delta, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf M untuk Mama, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf L untuk Luna, ada huruf A untuk Amerika, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charles, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf P untuk Papa, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir di sini adalah huruf E untuk Eropa. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk tema kita hari ini, dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga sahabat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih banyak buat sahabat bagian yang selalu mensupport Kevin. Dan untuk personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.